Jangan lupa subscribe ya dari penonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Jamlang Channel. Gue bakal ngelanjutin nih part 2 yang kemarin, cerita pendakian mistis Gunung Merbabu. Tapi kali ini gue bakal ditemenin sama host yang satu lagi nih, namanya Rangga. Nah, gue lanjut aja nih ke ceritanya, langsung ke Bang Bayu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. Dukung terus supaya lebih berkembang lagi, supaya lebih maju lagi. Langsung aja nih ke narasumber, ke Bang Bayu. Gimana baik? Kemarin ceritanya pas turun gunung, kemarin kan pas nanjak tuh, sekarang pas turun ya kan? Kemarin sih kita kan terakhir tuh pas gua turun dari puncak, pas nyamperin anak-anak ke pos 3, ternyata anak-anak udah sampai tenda. Sebenarnya kan awal-awal ngerasain mistis sih ya pas di pos 2 tadi, cuman nggak terlalu engah-engah juga, nggak terlalu ngerasa gimana gitu. Cuman pas gua turun itu sampai tenda kan sekitar jam 3 sore. Packing, beres-beres. Selesai beres-beres kita turun. Cuman pas sampai pos 2 nya kebentur maghrib lagi. Jadi naik di pos 2 kena maghrib, turun di pos 2 kena maghrib juga. Dan apesnya teman gue ini yang cewek yang anak indigo ini kakinya kecelakaan, keseleo. Seleo di pos 2 nggak bisa jalan. Gue paksa buat jalan, sakit, gue gotong juga, dianya nggak mau, katanya dia mintanya dipanggilin tim SAR aja kalau nggak relawan. Akhirnya gue mutusin sama temen gue turun duluan ke base camp supaya manggil tim SAR buat ke atas evakuasi temen gue ini yang cewek indigo ini. Sampai gue di base camp sama temen gue langsung manggil tim SAR. Otomatis gue langsung ngasih tahu ke tim SAR bahwa temen gue ada yang kecelakaan di atas. Terus tim SAR langsung naik ke atas buat jemput temen gue sama Fami sama yang lainnya. Yang main kemarin sama Fami. Tim SAR udah jemput, cuman kan gue di base camp. Cuman sayangnya kali ini Aminya nggak ada. Iya guys, biar tahu Aminya lagi ada kesibukan, nggak bisa kesini jadinya. Sayangnya Aminya nggak ada, jadi seharusnya dia yang cerita ini. Tapi karena emang gue juga ada di tempat juga. Terus pas sudah sampai base camp juga dia ngomong, si Fahmi sama yang lainnya sama cewek indigo ini juga ngomong ke gue kalau pas dijemput sama tim SAR-nya buat turun, ternyata pas sudah sampai pos 1 tim SAR ngomong ke anak-anak gue ini, katanya gimana deh keadaannya. Alhamdulillah Pak baik. Bisa jalan apa enggak? Enggak bisa Pak. Mau ditandu apa digendong? Maunya digendong. Pas udah digendong sama tim SAR, tim SAR ada salah satu tim SAR atau relawan ngomong ke anak indigo ini sama Fahmi sama yang lainnya. Itu dia ngomong di pos 1. Dia ngomong katanya ke anak-anak gua, gimana deh udah ketemu hantu belum di pos 1? Tim SAR tuh yang ngomong? Iya, tim SAR sama relawannya ngomong sendiri kayak gitu ke anak-anak gua. Karena udah maghrib kan, dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, anak-anak guanya langsung membantah. Udahlah Pak, saya capek, saya mau turun, kaki saya sakit, saya mau cepet-cepet turun aja. Tim SAR ngomong lagi, enggak, dia biasanya kalau pendaki yang lewat Swanting, kalau jalur turunnya udah ketemu malam, sering dikasih lihat hantu perempuan, katanya gitu. Cuman namanya anak-anak gua udah kecapean, ya udahlah, hilangin pikiran yang kayak gitu. Tapi sebenarnya temen gue yang cewek ini, yang anak indigo ini, melihat di situ pas di pos 1. Katanya, kata teman gue ini, ya namanya dia bisa ngelihat ya kan, ya udahlah, mungkin hanya dia doang yang tahu. Dia ngasih taunya pas di base camp doang, makanya dia langsung ngebantah tim SAR buat cepet-cepet turun. Nanti ada kok fotonya, gue kasih tahu. Nah iya nih, buat kita temen-temen. tayangin kok fotonya. Itu berarti nggak ada yang ngeh tuh satupun tuh yang pas waktu kejadian itu, asal jepret aja? Iya, kebetulan yang ngambil gambar gue sendiri. Gue bisa, kalau emang ada yang
nanya-nanya, itu mah kayaknya hoak, itu mah kayaknya orang, itu mah bukan setan, itu mah atau bukan apalah, itu mah kayaknya cewek biasa. Gue yang ngambil foto, gue juga yang ada di tempat, gue yang ngerasain. Tapi lu bisa pastiin tuh kalau itu tuh bukan orang. Bukan orang. Karena gimana tuh? Karena pas gue naik, kalau bisa dilihat dari foto itu, posisi gambar itu dia dalam keadaan mau turun, ya kan? Iya, Nyerupai wanita, emang kayak wanita. Cuman keadaannya itu ini yang dia posisinya mau turun, sedangkan gue mau naik. Secara logika, kalau emang itu orang manusia pasti pas-pasan sama gue di jalur, ya kan? Cuman itu nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba dia di belakang gitu. Tiba-tiba pas gue foto emang ada sih, cuman gue nggak lihat. Habis gue foto, udah gue langsung masukin. Pas lewat situ tuh nggak ketemu sama orang itu. Nggak ketemu sama sekali ya, nggak ada pendaki sama sekali. Pas foto pun nggak ngeliat. Nggak ada. Gue nggak nge, habis gue foto nggak nge. Ada orang apa enggak, gue nggak nge, langsung gue masukin aja langsung handphone gue ke Gue juga tas. pernah dengar sih kalau nggak salah di Instagram apa hantu perempuan di Gunung Merbabu. Nah itu mitosnya. Mungkin itu kali bener kali ya. Mungkin juga setelah gua turun base camp, gua masih belum periksa, ya kan, foto-foto belum periksa. Cuman habis gua pulang dari Gunung Merbabu, gua mampir ke Jogja buat istirahat dulu, mampir ke tempat teman gua buat istirahat. Dan ketika itu teman gua yang anak indigo ini, dia ngasih tau ke gua. Iya. Kan habis gua share fotonya tuh, dia langsung nanya ke gua, "Bay, ini siapa ya yang hitam-hitam?" Lah kata gue, "Siapa emang?" Coba dia lihat, pas gue ngeliat, wah nggak tahu siapa itu mah. Lah kan kita nggak ketemu pendaki sama sekali ya di pos 1 itu ya. Iya bener. Terus gue cocok-cocokin tuh langsung tuh, kayak ada yang aneh nih kata gue. Gue udah mulai merasa kayak ada yang aneh lah. Setelah gue naik lah, awal gue turun, terus tim SAR ngomong inilah itulah. Gue langsung nyocok-nyocokin gambar. Gue searching juga di Google. Gue juga nyocokin sama omongan-omongan tim SAR sama warga sekitar situ yang ngomong pas temen gue kecelakaan itu. Ya udah, pas gue omongan-omongan rebukin, dan gue yakin sama anak gue juga yakin semuanya kalau itu bukan manusia. Karena gue juga kagak ngelihat sama sekali. Kalau pas foto ada Atau pas foto ada di situ, cuman gue nggak langsung ngeliat. Habis foto gue langsung masukin aja. Tapi itu emang pas waktu lu keadaan naik itu, selain tim lu itu ada nggak rombongan yang lain? Nggak ada. Bener-bener lu doang itu? Bener-bener rombongan gue doang. Itu lu? Gue cuma 9 orang. 9 orang. Katanya lu itu cuma kelompok lu doang. Kelompok gue doang. Karena kan gue naik itu sore. Iya, soalnya tim SAR juga yang bilang kan. Karena tim SAR juga yang ngomong itu, udah ketemu hantu belum deh di pos 1. Dan gue foto itu percis banget di pos 1. Gue foto pas sore di pos 1, tim SAR ngomong pas temen gue kecelakaan, udah ketemu hantu belum deh di pos 1. Soalnya biasanya kalau pendaki turun maghrib atau malam, biasa diliatin hantu perempuan. Kata tim SAR tuh. Iya, dia ngomong ke anak gua, makanya anak gua langsung, "Udahlah Pak, saya capek, saya mau turun." Cuman si anak indigo ini emang benar apa yang diomongin sama tim SAR-nya, kalau dia ngeliat. Oh, kalau anak indigo ini dia dari pendapat dari dia emang benar. Emang benar, cuman anak teman gue nya, anak indigo ini langsung ngalihin supaya teman-teman gue yang lain tuh nggak ngerasa ngedon atau takut atau apalah. Nggak pikiran ya. Iya, nggak kepikiran juga. Tapi bisa nggak anak indigo itu ntar kapan-kapan bisa kita panggil ke sini? Wah, bisa. Ntar kita omongin aja. Kalau emang bener-bener penontonnya ada yang masih ngira, wah hawa kali ini mah cuma editan atau apalah, ntar gue undang sendiri dah teman Makanya gue. komen Tungguin. Kalau misalkan ada apa kayak ada yang tahu larangan-larangan di Gunung Merbabu, nggak boleh gimana, biar kita tahu juga. Komentar nih di bawah ini. Ntar kita tungguin, ntar kita panggil anak indigonya lah. Nah, gitu nih bang. Ya, gua kan juga setiap gunung mah pasti punya ceritanya masing-masing, ya kan. Setiap orang yang naik juga punya ceritanya masing-masing, pendapatnya masing-masing. Cuman kalau menurut pendapat gua dan keyakinan gua sama anak-anak gua yang lain, itu emang bener bukan manusia. Karena di saat gua foto itu emang bener-bener nggak ada orang. Banyak orang yang ngomong, itu mah hantu perempuan, paling juga itu habis buang air. Sedangkan kalau dia emang buang air, masa iya tega
Sendirian. Pendaki yang lain ninggalin temennya perempuan sendirian. Perempuan lagi. Dan gua pun ngerasa yakin emang itu nggak ada orang sama sekali. Itu pengen maghrib. Ketika gua naik itu gua nggak ketemu orang. Pengen maghrib tapi. Itu gua foto sore. Oh sore. Iya, gua foto sore karena gua kan naik sore. Dan pas turun pun tim SAR ngomongnya kayak gitu juga. Itu yang ngebuat gua tambah yakin kalau itu emang benar-benar bukan manusia. Entah itu tim SAR ngomong serius atau bercanda, cuman yang anak indigo ini yang ngerasa ngelihat emang ada. Ya namanya di alam, kita kan cuma tamu. Udah omongan akamsi ya kan. Ya istilahnya omongan akamsi lah, yang tahu cerita suluk beluk Iya. gunung merbabu. Yang dari dulu di situ ya. Nah, udah. Ngomong pas buat lagi di pos 1 lagi ya. Ngomongnya pas di pos 1, sedangkan gue foto itu juga di pos 1. Dan gue cocokin dari keanehan-keanehan sebelumnya tuh yang gue rasa sebelumnya pas gue naik di pos 2 lah, yang teman gue di tenda bisik-bisik ada yang manggil-manggil buat ngajak main. Iya. Terus habis ke ini kan udah lu selesai itu nggak parah kan, tapi itu yang anak indigo itu dibawa ke bawah. Alhamdulillahnya nggak parah sih, pas udah sampai base camp udah diobatin sama tim sana sama warga dan langsung sembuh juga, kakinya mendingan. Mungkin segitu aja sih gue ceritanya. Nah, ntar kita bakal panggil nih episode berikutnya anak indigonya kalau nggak percaya. Makanya juga Jangan lupa subscribe ya dari penonton. Oke bang, sebelum kita tutup nih, lu ada pesan-pesan nggak buat pendaki-pendaki yang lain biar agar lebih hati-hati lagi gitu? Setiap kalau pesan-pesan sih sama sih kayak video sebelumnya. Kalau emang mau kemana aja tetap baca doa, apalagi kalau tentang alam dan itu tentang gunung, tetap jaga sopan santun, perilaku, kata-kata, jangan sampai salah ucap, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang bisa ngerugiin diri sendiri dan orang banyak sih. Pokoknya istilahnya ya tetap ingat Tuhan lah. Ya, intinya juga kalau ngedaki itu harus apa bang? Safety, terutama safety. Jangan asal-asalan, pokoknya jangan cuma punya mental atau niat doang. Pokoknya harus safety dari segi barang ataupun fisik ataupun yang lainnya. Pokoknya taati peraturan. Jangan pernah ngelanggar pokoknya. Ya tuh ya, ingat ya tuh buat pendaki-pendaki yang lain, jangan asal-asalan, jangan nekat. Cuman modal nekat doang masih ya elah boy. Baca. Hanya sebuah konten demi konten ya kan, pergi mendaki hanya sebuah konten. Tapi kagak mikirin keselamatan atau apapun. ya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.